Pemirsa Intens investigasi. Kisru antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang berujung pada aksi Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhad Abbas pasca ditantang oleh Farhad memang menimbulkan praduga dari kalangan netizen atas pertemuan dua orang tersebut. Ya, kisru keduanya ini adalah imbas dari kisru donasi Agus Salim. Dan terkini Farhad Abbas pun angkat bicara setelah 3 hari kejadian berlalu saat Denny Sumargo menyambangi rumahnya dan minta Farhad Abbas untuk memukul dirinya. Tidak terima dipermalukan Denny Sumargo yang sudah menyambangi rumahnya dan bersikap tidak sopan hingga membuatnya tersinggung. Farhad Abbas pun memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Denny Sumargo untuk meminta maaf di hadapan publik. Dan jika tidak, Farhad Abbas pun akan segera melaporkan Denny Sumargo ke polisi. Dan benarkah juga terkait 3 huruf yang ditulis Denny Sumargo bagi Farhad Abbas tetap berkonotasi tidak baik? Sekalipun dijelaskan Denny Sumargo, 3 kata yang dimaksudnya itu adalah bahasa Korea yang berarti hebat. Lalu, apa maksud kata hajar yang dimaksud Farhad Abbas yang sudah menyulut emosi Denny Sumargo? Dan benarkah Farhad Abbas tidak hanya akan melaporkan Denny Sumargo saja, tapi juga sang istri Olivia Alan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhad Abbas terus menjadi bahan perbincangan imbas dari kisru donasi Agus Salim. Dan terkini, Farhad Abbas pun akhirnya angkat bicara setelah 3 hari kejadian berlalu. Menurut Farhad Abbas, kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya untuk minta dihajar oleh Farhad belakangan disadari Farhad Abbas sebagai aksi Denny Sumargo untuk mempermalukannya. Selain Denny Sumargo yang tampak arogan, tapi di sisi lainnya, Denny Sumargo pun juga telah mempermalukannya di hadapan publik karena datang dengan membawa kameramen. Dan Farhad Abbas pun juga mengetahui bahwa dirinya dinilai oleh netizen penakut saat Denny Sumargo datang ke rumahnya minta dipukul. Tapi Farhad Abbas pun tidak memukul seperti yang Denny Sumargo harapkan. Dan ditegaskan Farhad Abbas bahwa dirinya tidak takut saat Denny Sumargo datang ke rumahnya. Karena jika Farhad Abbas menuruti apa yang diinginkan oleh Denny Sumargo, maka ia pun akan bermasalah dan bisa masuk penjara. Dennis itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Dennis mendatangin saya, tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya, tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada 1 orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya? Udah kamu yang bilang saya kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah. Pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang nih. Katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera.
bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya. Sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani? Kan nggak begitu. Harusnya kan gaya begini kan? Atau ditempelin saya, atau saya hajar dia, atau apa kan? Ini tidak ada. Jadi saya berpikir, pusing saya menjelaskan teman-teman. Saya bilang enggak, saya nggak ngelihat dia sebagai orang yang melawan cari gara-gara saya. Tapi dia minta dipukul. Selain itu, Farhat Abbas pun menegaskan bahwa tulisan 3 huruf yang dituliskan oleh Deddy Sumargo adalah makna dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Korea yang berartikan hebat. Sehingga menurut Farhat Abbas, dirinya pun tetap beranggapan tulisan 3 huruf itu makna konotasinya adalah dengan arti yang tidak baik. Dan membuat Farhat Abbas pun memikirkan untuk mengajarkan densu etika yang baik kepada orang lebih tua. Dia mengatakan pada saya duluan, ya. Saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya agak keberatan sih, hanya itu habis sholat ya, saya yang emosi saya udah hilang, karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal gitu. Ya salaman aja saya. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong kau pintar lah, katanya. Kau orang pintar. Itu menurut saya bahasa Korea, katanya. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Coba bilang, iya lu gua hajar pejabat. Oh itu pejabat hebat gitu ya, nggak mungkin lah. Kecuali ada acara merubah kalimat hebat itu jadi tai, baru selama ngomong tetap udah nggak. Farhat Abbas pun menegaskan bahwa arti hajar yang dia maksud adalah LSM Hajar yang dimilikinya yang sudah memiliki akte notaris. Jadi, kata hajar yang dimaksudnya itu bukan berarti secara harafiah. Bahkan ditegaskan oleh Farhat Abbas kalau plat mobilnya saja juga hajar. Dan menurutnya, hajar itu pukul, tapi pukul itu artinya membela kaum lemah. Dan dijelaskannya juga kalau ia tidak pernah terpikir untuk memukul orang. Begitu saya jelaskan, hajar itu LSM saya ada kok sertifikat akta notarisnya dengan kes Bangpol sampai di tingkat kementerian. Saya ketua umumnya, hukum jamin rakyat, hajar. Kan salam hajar. Plat mobil saya aja HJR. Terus apakah kalian kalau lihat plat mobil saya HJR, kalian langsung siri ini, ya? Nggak usah lebay lah. Farhat Abbas pun juga angkat bicara terkait adanya dukungan dari sang istri Olivia Alan kepada Deddy Sumargo yang sudah berencana untuk mendatangi rumah Farhat Abbas. Ya, ibu satu anak yang kerap disapa oleh Ci Olive ini pun memberikan respon yang cukup mencuri perhatian, di mana ia pun mengatakan, laki-laki tidak apa-apa berantem, asal untuk kebenaran. Dan menurut Farhat Abbas, ia tidak peduli dengan dukungan istri Deddy Sumargo yang setuju jika sang suami menyerang dirinya. Namun, nanti semuanya akan ia buktikan saat dirinya melaporkan Deddy Sumargo ke polisi. Apakah kelak hanya Deddy Sumargo sendirian yang menjadi tersangka atau keduanya bersama sang istri? Pulang kita lihat coba approval nggak dari cowok? Iya Ci, kalau dia tanding berantem asal buat kebenaran silahkan. Saya nggak peduli
Kalau ada indikasi dia mengatakan niat mereka menyerang saya suami istri, ya itu urusan di penyidikan nanti, apakah tersangka hanya dia sendiri atau dia dengan yang lain. Lalu, bagaimana juga klarifikasi Agus terhadap dugaan netizen terkait dirinya yang sudah bisa melihat kembali? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Agus Salim, korban penyiraman air keras yang sebelumnya divonis buta permanen, kini dikabarkan mulai bisa melihat bayangan secara samar. Ya, kabar ini pun mencuat setelah video yang menunjukkan Agus melakukan tes penglihatan dengan menggunakan uang kertas Rp50.000 yang menjadi viral di media sosial. Dan untuk memastikan kebenaran kabar tersebut, maka selaku kuasa hukumnya, Farhat Abbas pun mempertanyakan langsung kepada Agus dan Agus pun memberikan klarifikasinya. Akhirnya, di depan Agus sendiri, Farhat Abbas pun menanyakan apakah benar Agus sudah bisa melihat kembali seperti sedia kala. Dan kemudian Agus pun menjawabnya bahwa matanya belum bisa melihat kembali seperti sedia kala. Farhat Abbas pun kembali menegaskan kalau kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan Agus sudah bisa melihat lagi tidaklah benar. Mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statement itu. Enggak, maksud betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling tuh kayak ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa namanya buram gitu sih. Ya gitu, jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa. Selain itu, Agus pun juga mengungkapkan rasa syukurnya kepada Wawa karena hingga saat ini masih mau menampung Agus dan istrinya dengan segala keprihatinan yang ada. Agus pun sangat berterima kasih kepada Wawa yang dianggapnya sudah sangat membantunya. Tidak sekedar memberikan tumpangan tempat tinggal, tapi juga sudah berkenan untuk menemani Agus ke rumah sakit dan lainnya. Sehingga Farhat Abbas pun meminta agar jangan ada lagi yang merusak psikis Agus yang tengah berjuang untuk kesembuhan matanya itu. Agus ini betul-betul lagi berjuang dan badannya jangan diteror-teror psikis. Harusnya Agus ini di opname, dia nggak mau di opname. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa ya Wah. Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa. Pasti dong. Senang Wawa dampingi Agus. Senang banget. Kalau Wawa tidak usah dampingi Agus lagi, Agus mau nggak apa-apa. Hah? Misalnya orang minta supaya Wawa jangan muncul dampingi Agus, Agus berdua aja agak berat Gus ya. Berat lah, soalnya kan Wawa itu dari awal memang penyemangat sih, penyemangat buat Agus, nemenin Agus ke rumah sakit. Yang punya rumah. Iya, yang punya rumah juga. Mana ada orang setega kayak gitu kalau mau ninggalin orang yang udah berjuang sama kita. Selain itu, Farhat Abbas pun di depan Agus kembali mempertanyakan apa yang membuat harga diri Agus terusik dengan perlakuan Novi selama ini. Lalu, apa jawaban Agus? Benarkah ia merasa harga dirinya pun terusik karena menganggap Novi yang terus menyudutkannya melalui konten-kontennya di media sosial? Saya Cika Bode, selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ingin
memastikan seperti apa kondisi Agus Salim pada saat ini pasca semua uang donasi tidak lagi berada di rekeningnya. Farhat Abbas pun kembali mempertanyakan mengapa Agus merasa harga dirinya terinjak-injak oleh Novi. Yang awalnya Novi ingin membantu Agus untuk menyembuhkan matanya lewat donasi yang digalangnya. Agus pun kemudian menjawab apa yang menjadi alasan harga dirinya sudah terinjak-injak oleh Novi. Menurut Agus, penyebabnya adalah karena banyaknya postingan Novi yang dianggapnya sudah menyudutkan ia dan keluarganya. Agus pun kembali menegaskan tidak semuanya harus disebarluaskan di media sosial. Namun, Novi tetap saja mengupload. Hingga dampaknya, komentar netizen justru makin memperburuk keadaan dengan menjelek-jelekan Agus serta keluarganya. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukannya tidak berterima kasih. Sudah kelewatan, Gus, sedikit saya pengen tahu, Gus. Harga diri apa sih yang kamu merasa nggak nyaman gitu? Kan uang kamu udah diambil nih. Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Novi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. Banyak sih postingannya gitu. Maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media lah, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Habis di Densu itu udah nggak usah lagi, sama Bapak Densu juga udah kasih tahu jangan lagi disosmedin lagi gitu sama Teh Novi, tapi Teh Novi tetap aja mengupload walaupun itu komenan dari netizen kan itu tetap aja berdampak jelek ke keluarga kita gitu, seakan-akan membenarkan yang tidak benar gitu. Itu sih berkali-kali itu dilakukan gitu. Padahal kan udah dikasih peringatan di podcastnya Densu. Itu aja sih yang buat Agus ini sedih juga gitu. Kenapa kebaikan itu dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, mengiring publik menjadi jelek buat keluarga Agus. Itu sih gitu. Itu yang paling menyakitkan bagi Agus sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.